Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah, karena Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sampai pada detik ini dengan tiada pernah berhenti. Mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan saat ini sampai besok di yaumil qiyamah. Kita sempurnakan awal pertemuan kita dengan membaca sholawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya kami ingin berbagi kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita ini. Adapun yang ingin kami bagikan adalah sebagai berikut. Hal sepele yang dibenci Allah bisa membatalkan sholat. Hal sepele apa? Ini adalah tak lain yang disebut menguap. Kalau orang Jawa mengatakan angop. Mengapa dibenci oleh Allah? Karena menguap itu perbuatan yang disukai oleh setan. Segala sesuatu yang disukai oleh setan, maka Allah tidak menyukainya. Mengapa tidak menyukainya? Karena yang namanya menguap itu ada tata cara yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Apalagi kalau angop itu atau menguap itu sampai terdengar bunyi wah, maka saat itu setan akan merasa senang dan tertawa terbahak-bahak. Rasulullah menganjurkan kepada kita lewat riwayat dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya
Ini karena sesungguhnya setan akan masuk melalui mulut ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus bagaimana kalau dalam kondisi sholat? Karena tadi dikatakan di depan bisa membatalkan sholat. Nah, ini ada hal yang perlu diketahui. Jadi ketika kita menguap dalam saat sholat, sedapat mungkin itu menahan nguapnya itu. Kalau tidak bisa menahan, maka tutuplah dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Mengapa tangan kiri? Karena ini perbuatan atau aktivitas yang dibenci oleh Allah, yang buruk, maka kita menutupnya dengan tangan kiri. Namun kalau saat membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk berhenti. Setelah berhenti, kemudian menguap dulu. Bacaannya dihentikan, kemudian menguap dulu. Setelah menguap selesai, baru dilanjutkan. Karena kalau bacaan ini kita sambil angop, maka akan menjadi berubah maknanya. Ya, misalnya waladolin, kan kita menjadi berubah karena kita sambil angop. Atau dimanapun letaknya akan mengubah makna Al-Quran dan membatalkan sholat kita. Maka hati-hati ketika dalam posisi menguap dalam sholat, maka tahanlah. Kalau terpaksa tidak kuat menahan, tutuplah tangan kiri agar setan tidak masuk. Kalau sedang membaca Al-Fatihah tidak kuat dan harus menguap, maka berhenti untuk membaca, setelah itu baru dilanjutkan. Maka karena yang namanya menguap itu datang dari setan, maka sebaiknya dianjurkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan ketika kita akan sholat membaca doa. Ya, membaca doa di konten Al-Fatihah sudah ada ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi a'udzubika min hamazatis sayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bacalah doa itu agar sholat tidak diganggu setan dan kita tidak menguap. Itu yang kaitannya dengan menguap di waktu sholat. Apakah, pertanyaan berikutnya, apakah ada tuntunan Rasulullah tentang zikir setelah kita menguap? Tidak ada tuntunan khusus, hanya tadi ditahan, kemudian ditutup kalau terpaksa menguap. Itu kalau di dalam sholat, maka berhenti dulu, kemudian menguap dan dilanjutkan. Tetapi meskipun ini tidak ada tuntunannya, manusia dianjurkan untuk selalu berzikir atau ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Maka dikala selesai itu boleh berzikir, tapi bukan karena menguapnya. Ya, boleh membaca ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah, tetapi bukan karena menguapnya. Bahkan ada yang mengajarkan membaca Allahu Rabbi ya Karim, astaghfirullahaladzim. Allahu Rabbi, wahai Allah Tuhanku, ya Karim yang maha mulia, astaghfirullahaladzim, ampunlah dosaku wahai Allah yang maha agung. Boleh begitu, tetapi itu hanya berzikir, bukan karena menguapnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya sehingga menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas amaliyah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan sholawat lagi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu ada kesalahan dan kekhilafan karena memang kami merasa tempat salah dan lupa, dan kami merasa masih fakir tentang ilmu. Maka mohon saran dan mudah-mudahan Allah memaafkan atas kesalahan kami, dan apabila ada benarnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.